Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak sholawat pada Nabi. Itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat. Sholawat dengan rasa cinta. Walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi nggak sebutkan mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir, sholawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustadz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabasyiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat,
langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada, menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan masih sedikit. Ini tidak beli, ini tidak beli. Pak, ini pami kaca soca ya, aya nungintun ku bapak diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda nggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sab muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata sayyi'atal hasanata tamhuha. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan dipastikan dulu halal. Nggak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Adakah ayat Al-Quran yang dapat dijadikan satu bacaan atau doa dalam harian untuk mengekalkan rawatan kami? Jangan tinggalkan 10 zikir pagi petang. Pagi lepas subuh, malam lepas maghrib.
pagi lepas subuh, malam lepas maghrib. Saya akan bacakan record, nanti tinggal ikutkan saja. Bacanya 10. Pertama istighfar, kedua Al-Fatihah, ketiga Qul Huwallah, keempat Al-Falaq, kelima An-Nas, keenam pangkal Al-Baqarah, ketujuh ayat kursi, ke-8 ujung Al-Baqarah, ke-9 La ilaha illallah, ke-10 salawat. 10. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu 3 kali. Kerana satu qul huwallahu sama dengan sepertiga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pangkal Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Akhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tahlil. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 4 menit. Bukan lama. 4 minit lepas subuh, 4 minit lepas maghrib. Dari subuh dijaga sampai maghrib, dari maghrib dijaga hingga subuh.
Itulah amalan-amalan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti yang tak hafal tinggal ikut. Dikatakan orang yang beristighfar, bertaubat itu 3 keutamaan. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak taubat istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya makhraja, diberikan jalan keluar. Kita kalau sudah stres, depresi, suntuk, buntu, tak nampak jalan keluar, gantung diri, bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta api, terjun, na'udzubillah. Kalau orang beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya nampak jalan keluar. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya faraja, ada kelapangan. Lapang itu letaknya di sini. Lapang dada saya, Ustadz, kata jamaah. Berapa banyak orang yang secara finansial mestinya lapang, ternyata sempit. Berapa banyak orang yang secara finansial mestinya sempit, ternyata lapang. Karena kelapangan bukan punya kita, tapi punya Allah. Bertaubatlah supaya nampak jalan, solusi, dan diberikan kelapangan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah jalan rezeki yang tidak disangka-sangka, tak disangka, tak diduga, karena dia sudah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana idealnya taubat ini? Idealnya yang paling bagus adalah ma min muslimin yuznibu dzamban, khilaf, silap, salah, summa yatatahhar, mandi, bersuci. Orang yang masuk Islam mandi, orang yang bertaubat mandi, pulang dari memandikan jenazah mandi, habis melahirkan mandi, habis menstruasi mandi. Secara fisik bersih, secara psikologis orang yang sudah mandi itu fresh, mandi taubat. Apa beda mandi masuk Islam, mandi junub, mandi wiladah, mandi habis gila, mandi hari Jumat? Sama, basah semua. Bedanya di mana? Innamal a'malu binniyat. Saya berniat mandi taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, setelah itu beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca waktu subuh, siang itu tidak ada jarak antara dia dengan surga. Dibaca waktu maghrib, malam itu tidak ada jarak antara dia dengan surga. Kalau mati dia masuk ke dalam surga. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, taubat nasuha, menyesal dalam hati, diiringi dengan lisan, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi. Berapa kali Nabi Muhammad SAW beristighfar sehari semalam? Wallahi Nabi bersumpah demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat mi'ata marrah, 100 kali, fil laili fil yaumi wal. Kasih doa, istri saya sedang hamil. Oh, salah baca tadi. Istri saya sedang hamil muda. Saya sangka tadi istri muda saya sedang hamil lah. Itu maka berhenti saya. Wah, istri saya. Mohon maaf ya Bu, ya sih. Istri saya sedang hamil muda. Supaya istri dan anak saya sehat dan lancar. Dulu, waktu emak saya mengandung saya, kata dokter, saya ini sudah mati di dalam. Kalau tak dibolah, dioperasi busuk. Pergilah emak saya ke rumah Syekh Muhammad Ali, anak Syekh Abdurrahman. Dia alumni dari Makkah, murid Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata dia,
kau baca doa ini, nanti habis kau baca, kau tarik napas, seakan-akan penuhlah dia ke dalam perut anak kau itu di dalam. Surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Surat Ali Imran 35, 36, 37. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Habis itu ditarik nafas, yakinkan bahwa ayat itu masuk ke dalam, ada anak itu di dalam, dibaca subuh, habis setiap sholat dan mau tidur malam. Bagi yang udah berbini, bagi yang belum, ingat-ingat aja lah.